warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, salam sejahtera sahabat Fatayat dimanapun Anda berada. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia di bumi, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kata di atas akhlak jelas memiliki makna yang dalam, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah nabi-nabi sebelumnya yang juga memiliki akhlak yang baik. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah yang akhlaknya paling baik di antara yang terbaik. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam segala aspek kehidupan, tidak ada dalam diri Nabi Muhammad SAW yang tidak patut diteladani. Menjadi figur seorang anak, beliau hormat kepada orang tua, walaupun beliau terlahir menjadi yatim dan pada saat usia 6 tahun menjadi yatim piatu. Tapi ada banyak sekali hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan penghormatan kepada orang tua. Menjadi figur seorang suami, beliau memuliakan istrinya. Menjadi figur seorang ayah, beliau sabar dan lemah lembut terhadap putri-putrinya. Menjadi seorang pemimpin umat, beliau tegas, adil dan bijaksana. Bahkan pada saat peperangan, karena akhlak beliau yang luar biasa inilah yang seringkali bisa mengubah musuh menjadi kawan. Dan jangan lupa, dalam bidang ekonomi, beliau adalah pebisnis yang handal dengan sifat amanah dan jujur dalam berniaga. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, ada sebuah kata bijak yang selalu saya ingat. Anda hari ini adalah Anda 5 tahun mendatang, kecuali 2 hal, orang yang Anda jadikan teladan dan buku yang Anda baca. Artinya, ada 2 hal yang membawa perubahan besar bagi pribadi seseorang di masa mendatang, yaitu seseorang yang ia teladani dan sumber bacaan yang ia pelajari. Pada zaman milenial ini, seringkali orang salah kaprah. Tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Padahal manusia yang pantas dijadikan teladan utama adalah Nabi Muhammad SAW, bukan artis-artis, bukan YouTuber, bukan selebgram, tapi beliaulah sumber inspirasi dan motivasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara yang efektif untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW? Ada 3 hal yang dengan mudah bisa kita lakukan. Yang pertama, perbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dengan sering membaca sholawat, maka kita cinta kepada Nabi. Maka yang kedua, mengikuti dan menjalankan sunnah Nabi. Kalau sudah cinta,
maka kita akan dengan mudah mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, berbanyak membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Karena pribadi Nabi Muhammad SAW adalah cerminan dari nilai-nilai Al-Quran. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, sebagai perempuan, akhlakul karimah adalah perhiasan yang paling utama dan paling tinggi nilainya. Maka marilah kita mengikuti dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, menjadi figur seorang putri, seorang istri, seorang ibu, seorang pemimpin, dan dalam hidup bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari akhir kelak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.